Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja ya. Ini tuh pagi-pagi sekitar jam setengah 6. Aku awali dulu dengan membuka pintu karena biar udara yang sejuk dari luar itu bisa masuk ke dalam rumah. Terus aku lanjut lagi nih mams, mau bikin sarapan yang simple aja. Ini aku mau bikin nasi goreng. Buat tambahannya aku bakalan goreng chicken katsu, karena chicken katsu yang kemarin itu masih ada. Jadi aku mau tambahin aja buat dimakan bareng sama nasi goreng. Ini untuk bumbunya aku simple aja ya. Aku cuman pakai bawang merah, bawang putih. Biar lebih pedas juga aku tambahin cabai domba 4 biji. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana aku menerapkan frugal living sebagai ibu rumah tangga. Buat teman-teman yang baru mendengar kata frugal living, jadi frugal itu artinya hemat, living itu artinya hidup. Jadi kita harus belajar hidup berhemat gitu ya intinya. Nah sebenarnya cara ini tuh udah dipakai sama ibu-ibu zaman dulu ya mams, untuk meraih tujuan finansial. Mungkin ibu-ibu zaman dulu itu lingkungannya sangat mendukung dia untuk hidup hemat. Soalnya kan zaman dulu itu nggak ada yang namanya e-wallet. Jadi kalau mau beli sesuatu itu ya harus pakai uang cash. Kalau uang cashnya udah habis ya berarti nggak jadi beli. Nggak kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kan gampang banget nih buat kita mengajukan kredit atau pinjol, dan kesannya tuh kayak maksain banget. Oke, aku langsung aja ke tips atau cara yang pertama untuk menerapkan hidup berhemat. Menggunakan sesuatu yang dimiliki semaksimal mungkin sampai barangnya habis atau sampai barang itu rusak. Jadi dulu tuh sebelum aku menerapkan hidup minimalis dan berhemat, ngerasa sayang aja gitu kalau pakai barang yang bagus. Contohnya kayak mukena. Mending mukena yang bagus itu disimpan aja di lemari buat nanti dipakai lebaran tahun depan. Tapi sekarang tuh udah enggak. Begitu aku beli barang itu pasti bakalan aku pakai sampai rusak. Dan kalau udah rusak bener-bener enggak bisa dipakai lagi, baru deh aku bisa beli yang baru. Nah, kalau kita belum bisa menggunakan barang semaksimal mungkin, biasanya tuh ujung-ujungnya kita malah beli barang terus-terusan ya, atau impulsive buying. Dan kita akan menjadi asistennya barang. Misalnya nih, di rumah kita punya banyak barang. Perabotan di rumah supaya bisa awet kan harus dirawat ya. Tapi karena begitu banyaknya barang di rumah, malah bikin kita sibuk buat ngelap-ngelap debunya, pindah-pindahin barangnya. Padahal dipakai aja enggak. Bahkan kita pun enggak bisa merasakan manfaat dari barang tersebut. Alhamdulillah nasi goreng katsunya udah jadi nih mams. Ini porsi buat makan aku dan pak suami. Oh ya, tadi tuh nasi gorengnya sebelum aku kasih pedes, aku pisahin dulu buat Arsi makan 3 kali. Jadi buat makan siang sama sorenya aku simpan di kulkas. Jadi kalau nanti Arsi makan tinggal diangetin aja deh dikukus. Nah aku lanjut lagi nih mau cuci piring. Biasa ya mams, kalau abis masak pasti bakalan banyak cucian piringnya. Dan udah jadi kebiasaan aku juga, kalau udah selesai masak pasti aku selalu cuci piring dulu sebelum makan. Oh iya, karena hari ini tuh ada jadwal posyandu. Jadi hari ini aku tuh mau ke posyandu mams, karena di posyandu itu lagi ada imunisasi vitamin A. Makanya ini aku beres-beresnya tuh sat-set aja nih mams. Soalnya kan kalau ke posyandu itu harus dari pagi banget ya, biar ngantrinya tuh nggak terlalu panjang. Terus kan pak suami juga kerja, jadi nganterin akunya juga harus cepat-cepat nih. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya. Cara aku menerapkan frugal living yang selanjutnya adalah hidup sesuai kemampuan. Jadi kalau misalnya kita cuma mampu punya motor aja, baik itu dari biaya servisnya, biaya pajaknya, atau aksesorisnya, tapi kita memaksakan untuk beli mobil, bukannya menikmati tapi malah bikin jadi nambah beban ya mams. Nah berarti kita harus evaluasi lagi nih. Atau misalnya kayak aku yang masih ngontrak,
dari gaji Pak suami itu cuman mampu bayar kontrakan per bulannya di bawah 1 juta. Pokoknya itu udah penuh perhitungan banget. Kalau kita bayar kontrakan di atas 1 juta, berarti kita nggak akan bisa nabung atau buat sehari-hari pasti bakalan kurang. Walaupun kontrakan yang di bawah 1 juta ini minimalis, tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita ada tempat tinggal. Tips yang selanjutnya, agar kita bisa menerapkan hidup berhemat atau frugal living, kita harus banyakin pertimbangan sebelum membeli sesuatu. Ketika mau membeli sesuatu, kita harus mengutamakan fungsi, bukan gengsi. Contohnya kalau misalnya kita mau beli tas nih ya. Nah, ibu-ibu yang masih punya anak kecil pasti menggunakan tasnya beda kan sebelum kita punya anak. Nah, supaya lebih muat banyak, semua perlengkapan anak bisa cukup sama satu tas aja. Jadi sekarang tuh kalau mau beli tas, aku tuh udah gak pernah lagi lihat mereknya mams. Tapi selalu pilih tas yang ukurannya besar, bahannya awet, dan banyak kantong atau resletingnya. Tips yang selanjutnya yaitu kontrol biaya makan. Kalau kita nggak pintar untuk mengontrol biaya makan sehari-hari, ini tuh bisa bikin budgeting kita minus tanpa kita sadari. Apalagi bahan-bahan masakan itu kan naik turun ya harganya. Dan kita nih ibu rumah tangga pasti pengennya tuh ngasih yang terbaik buat keluarga, masakin yang enak-enak buat keluarga, atau bikin cemilan sehat buat keluarga. Tapi ya balik lagi sama kesanggupan keuangan keluarga masing-masing. Misalnya biar berhemat, kita bekali nasi dari rumah buat anak dan Pak suami supaya bisa irit uang jajan. Atau buat yang masih sering beli masakan di luar, berarti sekarang mams waktunya untuk belajar rajin lagi masak di rumah. Ibaratnya itu kayak kita masak yang simple aja deh, sayur sop. Sebungkusnya itu kan cuma 4.000 ya, dan itu udah bisa buat makan sekeluarga. Kalau mau pergi keluar nih misalnya, aku tuh biasanya suka bakal minum dari rumah. Dan sebelum pergi, perut kita tuh harus udah dalam keadaan kenyang. Jadi kalau misalnya Arsi pengen minum, itu nggak usah beli. Terus kalau mau jajan juga secukupnya aja, jadi nggak hawak semua harus dibeli. Soalnya kan perut kita udah kenyang. Nah, mungkin setiap orang punya alasan tersendiri ya kenapa harus memilih hidup berhemat. Dan alasan aku kenapa memilih hidup berhemat dan minimalis karena kebutuhan. Jadi belakangan ini kita tuh harus mengurangi pengeluaran setiap bulannya supaya kita bisa anggarkan lebih besar lagi buat nabung. Karena kami itu udah ada rencana mams untuk membangun rumah. Jadi alhamdulillah ya, sekarang itu kita udah nyicil buat nguruk tanah yang tadinya kolam yang isi air itu udah dikasih berangkal. Jadi nanti kalau udah ada tabungan yang besar, tinggal dipondasi terus dibangun. Dan karena itu membutuhkan dana yang lumayan besar, jadi kita harus berubah deh gaya hidupnya menjadi frugal living dan minimalis supaya kita bisa mencapai tujuan kami tersebut. Aku minta doanya ya mams, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang punya rencana juga mau ngebangun rumah bisa segera terwujud ya, amin ya robbal alamin. Oke, ini adalah kegiatan aku selanjutnya sebelum pergi ke posyandu, dan mumpung sebelum mandi juga nih, aku mau nyikat kamar mandi dulu. Soalnya emang udah jadwalnya nih mams, aku ngebersihin kamar mandi. Tapi kali ini aku cuman ngebersihin lantainya aja ya, nggak sampai tembok. Soalnya temboknya juga belum kuning-kuning, masih bersih sih menurut aku. Jadi cuman di bagian bawahnya aja sama klosetnya. Kalau untuk ngebersihin kamar mandi, biasanya aku pakai sitrun. Jadi sitrunnya dicampurin pakai sabun cuci piring, terus dikasih lagi pakai air panas. Jadi biar sitrunnya tuh larut ya. Dan itu ampuh banget loh mams untuk menghilangkan noda yang ada di lantai, terus kerak juga bisa hilang. Tapi kali ini karena aku lagi nggak ada sitrunnya, jadi aku cuman pakai sabun cuci piring aja nih sama air panas.
Dan kalau untuk ngebersihin kamar mandi, aku sih nggak dijadwalin seminggu harus berapa kali ya. Jadi sekotornya aja. Kalau misalnya sekiranya udah mulai kuning-kuning, udah mulai kotor, aku biasanya langsung sikat aja, Mams. Oke, kayaknya video aku cukup sampai di sini aja ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang aku share di video kali ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.